Danau adalah badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut, kecuali melalui sungai. Danau juga merupakan sumber daya air tawar yang berada di daratan yang berpotensi sangat besar serta dapat dikembangkan dan didaya gunakan bagi pemenuhan berbagai kepentingan. Namun gimana jika ada danau unik dan aneh? Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasimu. Dukung kami dan bersama kita berbagi informasi dari penjuru dunia. Oke, lanjut. Danau Kelimutu. Kelimutu adalah gunung berapi kecil yang terkenal di Pulau Flores NTT, dekat dengan kota Moni atau sekitar 50 km ke arah timur ND. Pada puncak gunung berapi terdapat 3 danau kawah dengan berbagai warna. Meskipun ketiga danau tersebut berbagi puncak gunung berapi yang sama, danau-danau itu secara berkala berganti warna dari merah, biru, dan putih. Maka dari itu, Danau Kelimutu sering disebut Danau Tiga Warna. Kelimutu sendiri berasal dari kata keli yang berarti gunung dan mutu yang artinya mendidih. Kabut tebal di sekitar gunung berapi Kelimutu juga membawa efek supranatural yang diyakini oleh sebagian besar penduduk setempat. Danau Turkana. Ketika berdiri di tepi Danau Turkana, kamu mungkin berpikir bahwa sedang berada di pantai. Di sini angin bertiup cukup kencang dan beberapa perahu nelayan tampak di pinggiran danau. Namun Turkana bukanlah pantai, melainkan danau gurun terbesar di dunia dengan luas mencapai sekitar 7.000 km persegi. Masyarakat setempat menyebutnya Laut Jade karena warna birunya yang memesona. Danau Turkana terletak di utara Rift Valley di Kenya, dan dialiri oleh 3 sungai, Omo Ethiopia, Turkwel dan Kerio. Danau ini memiliki kedalaman mencapai 30 meter. Danau Natron. Ketika fotografer Nick Brand pertama kali mengunjungi Danau Natron di Tanzania Utara, ia dikejutkan oleh keberadaan patung-patung hewan mengerikan yang terlihat di pinggiran danau. Anehnya lagi, patung-patung itu ternyata dulunya hewan sungguhan. Usut punya usut, ternyata air danau ini mengandung senyawa alami yang ditemukan dalam abu vulkanik. Ini adalah mineral yang sama yang biasa digunakan orang Mesir untuk mengawetkan mumi. Alkalinitas danau ini mirip dengan amonia, dengan pH antara 9 sampai 10,5 dan suhu air bisa mencapai 60 derajat Celcius. Tidak ada hewan dapat bertahan hidup di danau ini. Ketika burung dan kelelawar terjun ke dalam Hood Lagoon. Alam menyimpan berjuta misteri yang sulit diungkap, dan terkadang kita sebagai manusia dibuat terkagum-kagum akan fenomenanya. Salah satu fenomena alam yang populer di Australia terjadi di Hood Lagoon. Hood Lagoon adalah danau air asin yang berada di dekat pantai, tepat di sebelah utara muara Sungai Hood di Australia Barat. Air dari danau ini bisa berubah warna menjadi merah muda atau merah pekat karena adanya 2 jenis ganggang yang menghasilkan pigmen organik oranye kemerahan yang disebut beta-karoten, yang kerap digunakan sebagai pigmen pewarna dalam makanan dan obat-obatan. Blue Lake. Blue Lake adalah sebuah danau air tawar kecil di Nelson Lakes National Park, Selandia Baru. Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2011, peneliti dari National Institute of Water and Atmospheric Research telah menemukan bahwa danau ini memiliki tingkat kejernihan air hingga kedalaman 80 meter, yang dianggap hampir sama dengan tingkat kejernihan air sulingan. Visibilitas Blue Lake bahkan melampaui mata air Te Waikorupupu di Golden Bay yang memiliki visibilitas sampai kedalaman 63 meter. Laut Kaspia. Tahukah kamu bahwa Caspian Sea adalah danau air asin terbesar di Asia dan juga di dunia? Memiliki kedalaman hingga 946 meter, panjang danau air asin ini mencapai 1030 km dan menduduki area seluas 371.000 km persegi. Kenapa danau ini disebut laut?
Menurut Wikipedia, hal itu dikarenakan masyarakat kuno yang mendiami wilayah tersebut awalnya mengira danau air asin ini adalah lautan. Selain karena rasa airnya yang asin, wilayah Laut Kaspia sangatlah luas sehingga tak tampak seperti danau. Kata Kaspian sendiri berasal dari nama Kaspi, masyarakat kuno yang tinggal di sebelah barat daya di Transkaukasia. Sementara itu pada zaman klasik Yunani dan Persia, danau ini disebut Samudera Hyrkanian. Danau Nyos. Danau Nyos telah menelan korban tewas lebih dari 1.746 orang hanya dalam satu malam. Bahkan saking mematikannya, penduduk lokal menyebut Danau Nyos sebagai The Bad Lake, atau Danau Jahat. Penduduk setempat percaya bahwa kematian 1.746 orang yang tinggal di sekitar danau yang terletak di wilayah barat Laut Kamerun itu, diakibatkan oleh kekuatan jahat yang muncul di sana. Dilansir Atlas Obscura, danau yang terbentuk sekitar 400 tahun lalu sebenarnya merupakan kawah vulkanik dari sebuah gunung berapi. Oleh sebab itu danau ini memiliki kadar CO2 yang tinggi. Tidak diketahui apa penyebab semburan gas CO2 tersebut, tetapi diperkirakan fenomena ini adalah erupsi limnik, salah satu. Boiling Lake. Seperti namanya, Boiling Lake adalah danau paling berbahaya di dunia karena suhu airnya yang mencapai 82 hingga 91 derajat Celcius. Saking panasnya danau ini diselimuti awan uap, wajar saja jika pengunjung yang datang tidak diizinkan memegang air danau. Kabarnya, danau berwarna biru keabu-abuan yang memiliki kedalaman sekitar 59 meter dan panjang 61 meter lebar 76 meter itu, terbentuk karena letusan gunung pada zaman dahulu. Adanya magma kuat di dasar tanah membuat air danau tersebut menjadi panas, karena terdapat gas yang berasal dari lelehan lava perut bumi. Danau Horseshoe. Dijuluki si pembunuh dalam diam, Danau Horseshoe merupakan danau paling mematikan di dunia. Danau ini terletak di Taman Nasional Lassen Volcanic, California, Amerika Serikat. Meski nampak indah, Danau Horseshoe diam-diam berbahaya. Sama seperti Danau Nyos di Kamerun, air di permukaan danau mengandung zat karbon dioksida yang cukup tinggi. Pemandangan danau ini memanglah cantik, namun tepat di tepian danau, pohon-pohon tumbuh kering dan kerontang. Pohon-pohon ini nyaris mati karena terlalu banyak menghisap zat karbon dioksida.